Marquising kolaborasi yang ini pecah banget coy tahun 2024. Kolaborasi dengan dua nama besar levelnya internasional. Kanki kolaborasi dengan Sabotage dan Staple. Halo teman-teman semua, balik lagi dengan saya Risman. Di video kali ini saya mau markising sepatu yang ada di pangkuan saya ini nih. Ini adalah kolaborasi yang benar-benar pecah banget coy ya. Kolaborasi yang terbaru dari Kanki di seriesnya Kanki Sport Style. Dimana tahun lalu kolaborasi internasionalnya cukup sukses, kolaborasi dengan Sabotage. Sepatu yang ini salah satu sepatu yang sampai sekarang masih cukup banyak dicari dan masih punya harga resale yang cukup tinggi. Di tahun ini, tahun 2024 ini, ya selain menggandeng Sabotage, si Mark Ong, dia juga menggandeng Staple coy. Anjay, ini benar-benar gila banget sih ya. Dua nama besar ini ya, Mark Ong alias Sabotage dan kemudian Staple alias Jeff Staple, ini adalah dua nama besar yang sering banget kolaborasi dengan sepatu-sepatu dari brand internasional, Nike, Vans, Puma. Ini benar-benar dua orang yang culture banget lah ya. Dan di kolaborasi ini untuk yang pertama kali rilis adalah dua sepatu ini coy. Karena setahu saya ya, yang nanti kolaborasi antara Sabotage, Kanki, dan Staple nggak cuma ini aja coy. Dan untuk yang pertama kali rilis ini langsung aja kita markisoy satu per satu. Oke, ini yang pertama ya, yang boxnya warnanya adalah pink. Ini sepatunya adalah si K-Flex. Di sini saya pakai size 43. Yang panjangnya adalah 28 cm coy. Untuk detail boxnya sendiri, di bagian sini ada logonya Kanki, logonya Sabotage, dan logo si Pigeon atau logonya si Jeff Staple. Bagian sini ada logonya Staple dan logo kolaborasi si Sabotage ya. Sebenarnya ini kan Sabotage ya, SBTG coy. Tapi di sini untuk S-nya itu adalah naga ya, naga Cina gitu. Berarti sepatu ini masuk ke Year of Dragon. Boxnya konsepnya adalah slide gitu. Kita buka, set. Nah, ini dia. Di sini tuh ada informasi gini coy ya, ada by Staple, Sabotage, dan Kanki, kemudian ada Jakarta, Singapura, Shanghai, Hong Kong, Seoul, Tokyo, Los Angeles, New York, London, Abu Dhabi, dan Mumbai. Kalau prediksi saya sih ya, ini prediksi aja sih, kayaknya sepatu ini nggak cuma seri ini aja, mungkin bakal ada seri-seri lain yang bisa jadi rilisnya di negara-negara, di kota-kota ini coy. Tuh di sini kita ada kayak greeting card gitu ya, Sabotage, Kanki, kemudian Jakarta, Singapura. Sepertinya sih iya ya. Keren kalau sampai rilis di internasional sampai ke 11 kota di berbagai negara. Wah, keren banget coy ini coy. Nah, sepatunya seperti ini coy ya. Tuh full looknya, on handnya, dan di sini udah nekuk-nekuk karena sepatu ini yang ini ya, ini udah saya pakai seharian full untuk aktivitas saya gitu. Untuk material uppernya ini menggunakan bahan knit, dan kemudian di sini seperti yang ada di greeting cardnya tadi, ini menggunakan printing ya. Kemudian di sini ada no swing, di sini ada menggunakan bahan leather yang glossy, termasuk juga detail-detail bolong-bolong seperti ini coy. Ciri khasnya sepatu-sepatu di formal gitu, termasuk juga di bagian heelnya, dan di sini ada seperti yang di bagian box tadi ya. Kemudian di bagian lidahnya ini ada kayak aksesoris gitu yang membuat sepatu ini kalau misalkan mau dipakai untuk acara formal, semi formal, tinggal ini dipasang, akan memberikan aksen yang keren kalau menurut saya ya. Kurang lebih kalau dipasang seperti ini ya, ketika dipakai teman-teman lihat secara on fitnya gitu. Dan ini itu nggak permanen coy, bisa dilepas ya, ini tinggal kita lepas gini aja tuh ya. Nah, kalau dilepas seperti ini dan ketika dipakai jadinya seperti ini. Kalau menurut saya sih apa ya, lebih terkesan ya sepatu daily aja. Kemudian untuk lacesnya sendiri ini kayak si Kanki Story, Kanki Sport Style yang ESC 01. Kalau misalkan teman-teman punya sepatu ini ya dan kemudian bingung caranya pakai si lacingnya, ini adalah gampang banget coy, tinggal ditarik keluar atau ditekan. Nah ini, kalau misalkan mau ngencengin ini ya, si talinya ini, kalau misalkan posisinya masih keluar ya, tinggal ditekan aja, tep.
Nah, kemudian dia bakal tinggal diputer-puter aja, nanti bakal ngencengin gitu. Kalau misalkan mau ngendorin, mau ngelepas sepatu ini tinggal ditarik keluar, tok ya. Kemudian tinggal diginikan aja, otomatis udah kendor sendiri, nggak perlu diputer-puter ininya. Liningnya sendiri dia menggunakan bahan mesh, bentar nggak fokus, tuh. Dia menggunakan bahan mesh. Dan untuk insole-nya sendiri, bentar ini papernya saya lepas. Ini insole sama persis yang dipakai kalau nggak salah di sepatu kaki apa ya, saya lupa. Pokoknya detailnya seperti ini. Ini dipakainya enak coy ya. Di sini ada logonya kaki dan kemudian di sini seperti yang ada di sepatu termasuk boxnya tadi ya. Cuma sayangnya di sepatu ini adalah di bagian sole coy. Ini solenya dia menggunakan open sole ya. Dan ini sepertinya sih di spray untuk yang warna hitamnya karena di sini glossy gitu. Sole aslinya sih kalau nggak salah warnanya putih dan ini sole yang dipakai mirip-mirip sole si Unert Felixir yang pernah saya bahas juga. Secara detail mah beda ya, tapi secara look sekilas itu hampir sama gitu ya. Dan biasanya si kaki di bagian sini selalu custom, ada nama brandnya. Ternyata di sini bener-bener polos banget coy. Sayang banget sih kalau menurut saya ya. Oke, lanjut yang kedua yaitu ada seri kaki Story Fuji coy. Ini adalah kalau menurut saya sih embahnya Story Kitadake. Langsung detailnya seperti apa? Kita markisoy. Boxnya sama persis ya, cuma beda colorway aja. Kalau yang ini bagian luarnya black, bagian dalamnya pink. Kalau yang sebelumnya kan luarnya pink, bagian dalamnya hitam. Sama persis. Slide-nya juga sama. Nah, ini dulu. Detailnya Story Fuji yang saya pakai size-nya juga size 43 28 cm. Jadi teman-teman kalau misalkan mau ngekop sepatu ini, saran saya sih sama persis dengan si Kanki Story Kitadake coy. Nah, kita buka. Ini yang kita dapatkan juga sama kayak yang sepatu K-Flex sebelumnya. Dan ini dia sepatunya untuk Kanki Story Fuji ya. Kita ambil satu aja karena antara satu yang lainnya itu sama persis coy. Nah, sepatunya seperti ini ya. Ini sebenarnya sepatu yang nggak begitu banyak di spill di awal-awal kemunculan isu kolaborasi ini. Yang sering banget di spill adalah si yang pertama K-Flex tadi ya. Ketika muncul sepatu ini di media sosial, wah teman-teman langsung karena memang sepatu ini ya, khususnya yang Story Fuji ini menurut saya keren banget coy, cadas gitu coy. Dan untuk bagian uppernya ini full menggunakan bahan leather ya. Cuma kalau yang warna putih ini dia punya tekstur kulit jeruk dan warnanya matte gitu. Kemudian yang ini yang hitam dia glossy, ada logonya si Kanki dan kemudian di sini kayak aksen tadi ya yang ada di greeting cardnya, termasuk juga di bagian depan sini coy. Ini berlubang ya, yang otomatis akan bisa jadi sirkulasi udara sepatu ini juga gitu. Kemudian di bagian tangnya sendiri warnanya juga glossy. Kemudian ada logo Sabotage ini dibacanya ya, dan kemudian ada si Year of Dragon-nya. Untuk bagian belakangnya seperti ini. Menurut saya secara detail sepatu ini bagus banget sih ya. Cuma ya kalau menurut saya sih ya, ini bukan tipikal sepatu yang rapi banget coy ya. Kemudian ada beberapa detail hasil potongan bagian ini ya yang ya masih ada yang belum rapi sih kalau menurut saya. Tapi sekali lagi menurut saya oke lah ya untuk sebuah sepatu kolaborasi yang menurut saya di sini si Kanki Sport Style ya mencoba keluar dari kebiasaan si Kanki Story Kitadake. Mencoba ngebuat seri sepatu yang lain ya, meskipun di sini seri Fuji sole yang dipakai sih ya solenya Kanki Story Kitadake ya, karena ini mbahnya Kanki Story Kitadake coy. Tapi berhasil ngewujudin sebuah sepatu yang keren gitu kalau menurut saya ya. Ini untuk acara formal oke, dipakai untuk daily oke, acara casual oke, semi formal kalau menurut saya juga oke gitu ya. Dan kemudian untuk di bagian talinya sendiri dia menggunakan raw lace dan kemudian wax. Di bagian liningnya sendiri dia menggunakan bahan yang menurut saya ini keren banget coy, lembut tapi dia punya kayak tekstur lembab yang ada di Amerika itu, kayak Green Canyon. Wah, ini keren banget sih ya. Ini sebenarnya sih material fabrik ya ini ya. Untuk solenya sendiri ya solenya Kanki Story Kitadake ya, dan kemudian di bagian sini sepertinya sih di spray ya. Nah, itu tadi setelah teman-teman lihat detailnya, yang pertama adalah seri K-Flex ini dan kemudian yang kedua adalah si Kanki Story Fuji.
Kedua sepatu ini masuk dalam seriesnya yaitu dress style. Jadi konsepnya adalah sepatu-sepatu semi formal ya, bisa teman-teman lihat dari detailnya tadi, banyak atau ada beberapa part yang menggunakan bahan leather dan itu adalah glossy coy. Jadi sepatu ini kalau misalkan teman-teman tanya, "Bang, bisa nggak dipakai daily?" Jelas bisa coy ya. Kalian mau pakai daily, kayak mau kalian pakai untuk acara semi formal atau formal sekalian, menurut saya bisa. Kedua sepatu ini itu rilis di USS ya tanggal 25 Oktober. Berarti teman-teman nonton video ini berarti hari pertama USS. Dan saya nggak tahu sepatu ini masih ada atau udah sold out. Untuk harganya sendiri, baik sepatu yang seri K-Flex maupun yang Story Fuji ini sama persis, yaitu Rp688.000. Dari kedua sepatu ini yang baru saya coba untuk aktivitas sehari-hari ya, meskipun baru 1 kali pakai, tapi alhamdulillah seharian full saya makainya mulai pagi sampai sore adalah si seri yang K-Flex ini coy ya. Karena menurut saya ketika si lidahnya ya, aksesoris di bagian lidahnya ini dilepas, dia looknya bakal ya seperti sepatu daily gitu ya. Kalau misalkan kita pakai outfit yang santai ya, itu bakal tetap nyambung coy. Kalau sepatu yang Story Fuji ini belum sempet saya nyobain ya, nyobainnya pas teman-teman lihat di footage-nya ini ya. Dan di sini yang bisa saya katakan untuk si seri K-Flex ini, ternyata isu atau case atau kasus ketika dipakai kaki kayak melorot gitu, enggak, akhirnya bagian depan jadi tumpuan atau istilahnya adalah heel drop ya, itu kembali ada coy ya. Padahal saya rasakan kayak kaki merosot atau melorot itu dulu ada di Kanki Story Kita Daki di awal-awal rilis tuh. Itu bener-bener parah banget. Jadi ketika kita pakai bouldering lama atau aktivitas jalan yang lumayan banyak, itu sering kayak bagian ujung kaki itu mentok di bagian depan hingga akhirnya menimbulkan rasa tidak nyaman. Begitupun juga ketika saya pakai sepatu ini, seri K-Flex ini, yang memang tidak separah Kanki Story Kita Daki yang dulu, tapi tetap di sini saya sedikit merasakan kayak kaki saya melorot ketika saya pakai aktivitas jalan berdiri cukup lama. Ya, akhirnya sering saya pentok-pentokan di bagian belakang. Baik, segitu dulu untuk video kali ini ya, markising dan sedikit sharing saya terkait dengan dua sepatu ini, kolaborasi antara Kanki lewat Kanki Sport Style dengan Sabotage dan juga Staple. Ada dua sepatu di rilisan yang pertama ini, yaitu yang pertama adalah K-Flex, kemudian yang kedua yaitu Kanki Story Fuji, yang dimana konsep rilisan pertama ini adalah dress style, jadi sepatunya kayak semi-semi formal gitu, tapi tetap konsepnya ke sneakers. Ya, semoga dari video ini sedikit banyak bisa memberikan referensi atau gambaran umum lah ya ke teman-teman kali aja pengen banget ngekop salah satu atau dua-duanya dari sepatu ini. Kalau misalkan teman-teman ada yang udah punya sepatu ini, saya rasa belum sih ya. Mungkin nanti setelah nonton video ini selang beberapa hari ada yang udah punya, dan teman-teman punya pengalaman berbeda ya masalah pemakaian dengan dua sepatu ini atau salah satu sepatu ini, kita sharing di kolom komentar di bawah. Dan enaknya di next konten bahas brand lokal apa lagi, komen juga di bawah. Jangan lupa selalu dukung, bangga, dan pakai brand lokal karena lokal istimewa. Saya Nuri Forisman, thanks for watching, stay positive and your day be brighter, see you next time.